Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Febrianti Putri dengan NIM 1119016. Perkenalkan, nama saya Listia Nur Zubaidah, NIM saya 111900285. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiona, NIM saya 111900875. Perkenalkan, nama saya Putri Septi Hardianti. Perkenalkan, nama saya Yuyun Prisa dengan NIM 11190850. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pengolahan data akuntansi menggunakan software ABSS Primer versi 20 dengan tema penjualan komputer dan service center. Membuat data perusahaan baru. Data perusahaan. PT Komputer Jaya adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa komputer ataupun aksesoris komputer dan juga melayani jasa service center. Pada tahun 2020 melakukan seluruh pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan ABSS Primer versi 20 dengan konsep multi-currency. Berikut adalah data mengenai perusahaan. Nama perusahaan PT Komputer Jaya, alamat Jalan DR Sutomo 191 Jakarta, nomor telepon 021 2298 977, Novex 021 2298 966, email address komputerjaya@gmail.com. Selanjutnya, pembuatan data perusahaan. Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan berdasarkan data perusahaan di atas sebagai berikut. Pertama, buka software ABSS Primer versi 20 dengan mengklik ganda ikon ABSS versi 20. Seperti gambar yang berikut ini. Selanjutnya, tampil kotak dialog Welcome to ABSS Primer. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, muncul kontak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Gambarnya seperti ini. Kemudian, isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi dengan data yang benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Gambarnya seperti ini. Keterangan, pengisian data perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Serial number diisi 12 digit, serial number produk ABS Primer. Company name diisi dengan nama perusahaan, company no diisi dengan izin dari nomor perusahaan, VAT-no diisi dengan nomor NPWP perusahaan, address diisi dengan alamat perusahaan, PAN number diisi dengan nomor telepon perusahaan, fax number diisi dengan nomor fax perusahaan, email address diisi dengan nama email perusahaan. Selanjutnya itu pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah. Perhatikan pada tampilan berikut ini. Kemudian, jika sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada Please Confirm Your Accounting Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang akunting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu, pilih option ketiga yaitu I would like to build my own account less on begin using ABSS Primer. Pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian account list, setelah itu klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Gambarnya seperti ini. Keterangan, penjelasan dari pilihan pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian account list yaitu I would like to start with
one of the list provided by ABSS berarti menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. B. I would like to import a list of account provided by account after I'm done creating my company file berarti menggunakan daftar akun dengan fasilitas import akun dengan memasukkan data akun dari file lain. Yang C. I would like to build my own account list on begin using ABSS Primer berarti daftar akun yang digunakan dengan cara membuat daftar akun sendiri secara langsung. Selanjutnya pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Company File, klik tombol change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Gambarnya seperti ini. Kemudian, akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS Primer versi 20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Primer versi 20. Kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Conclusion, klik tombol Comment Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Gambarnya seperti ini. Keterangan Step Assistant untuk menyelesaikan semua step yang diperlukan sebagai masuk ke jendela utama. Sedangkan Comment Center untuk masuk ke jendela utama ABSS, jika memilih opsi ini, Anda tetap dapat melakukan step melalui menu-menu yang ada. Selanjutnya, akan tampil menu utama ABSS Primer versi 20. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu pengaturan preference. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currency tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Primer. Untuk mengaktifkan fasilitas multi-currency melalui menu preference adalah dengan cara pada tab System Preference, checklist untuk opsi Idle in Multiple Currency. Pada Windows Preference, checklist untuk opsi Automatically check spelling in text field before recording transaction. Pada Sales Preference, checklist untuk opsi form duplicate invoice number on recorded sales. Buat termin 2/10 net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Pada Purchase Preference, checklist untuk opsi form duplicate purchase order number on recorded purchase. Pada Security Preference, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Selanjutnya, untuk menentukan preference tersebut, ditetapkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pilih menu setup. Lalu, bagian sistem mengizinkan pengaturan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk penggunaan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. A. Klik opsi Idle in Multiple Currency. B. Kemudian klik button OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Idle in Multiple Currency akan tampil tanda checklist. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, bagian Windows Preference. Bagian Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap Windows. Simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi Automatically check spelling in text field before recording transaction. Gambarnya seperti ini. Kemudian, bagian Sales Preference, checklist pada opsi form duplicate invoice number on recorded sales. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, klik button Term untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog Credit Term. Isi data sebagai berikut. Adalah gambarnya seperti ini. Selanjutnya, bagian Purchase Preference, checklist pada opsi form duplicate purchase order number on recorded purchase. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, Security Preference. Pertama, klik tombol User ID, lalu klik tombol New. Setelah itu, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID. Lalu klik tombol OK. Gambarnya seperti ini.
Selanjutnya, setup mata uang. Pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi-currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata uang standar internasional, yaitu United States Dollar. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Yaitu pertama IDR, dengan currency name rupiah, exchange-nya 1, currency simbolnya Rp. Dan yang kedua USD, currency name United States Dollar, exchange rate-nya 14122, currency simbolnya US dollar. Kemudian, pilih menu list currency. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Primer. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang kemudian delete currency. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya mata uang rupiah. Pada kotak dialog currency list, klik anak panah di baris United States Dollar lokal atau klik tombol edit. Gambarnya seperti ini. Lalu, isi data menjadi seperti berikut ini. Currency kode IDR, currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, currency simbolnya Rp. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya klik OK. Lalu, pada mata uang United States Dollar, buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol New. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, isi data menjadi seperti berikut ini. Currency kodenya USD, currency name-nya United States Dollar, exchange rate-nya 14122, currency simbolnya US dollar. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, tampilan akhir data mata uang. Selanjutnya yaitu setup data akun. Daftar akun yang dihapus pada software ABSS Primer mengizinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Akun yang dihapus yaitu nomor akun 65100 dengan nama Wages and Salaries. Langkah-langkah untuk menghapus akun yaitu pada comment center, pilih akun, kemudian pilih akun list. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pada kotak dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh, pada akun 55100, yaitu Wages and Salaries. Kemudian, klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, pada kotak dialog edit akun, klik kanan kemudian pilih delete akun. Tampilannya seperti ini. Kemudian, daftar akun yang diubah, akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa disesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut. Yaitu pertama, data akun lama, yaitu dengan nomor akun 11100 dengan nama akun General Cengkui akun diubah menjadi kas IDR. Lalu kedua, akun lama yaitu 12000 dengan nama akun Trade Debtor diubah menjadi Trade Debtor IDR. Lalu 11200 Undeposit Fund diubah menjadi Bank BCA. Selanjutnya 22000 Trade Creditor diubah menjadi Trade Creditor IDR. 38000 Retained Earning diubah menjadi laba ditahan. Untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun yaitu General Cengkui akun menjadi kas IDR. Kemudian, klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Gambarnya seperti ini.
Lalu, pada kotak dialog edit akun, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, pada kolom akun name, ubah cengkeh akun menjadi kas IDR. Gambarnya seperti ini. Klik tombol OK, lakukan hal yang sama dengan akun lainnya. Berikutnya, daftar data akun yang ditambahkan. Ini adalah daftar data akun yang akan ditambahkan pada PT Komputer Jaya, yaitu akun tipe bank, akun receivable, order asset, akun payable, order liability, equity, income, cost of sales. Dan ini adalah nama data-data akun yang akan ditambahkan pada PT Komputer Jaya. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog akun list, pilih tombol New. Gambarnya seperti ini. Lalu, pada kotak dialog edit akun, untuk tab profil, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya, buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun cash USD dengan tipe akun adalah bank. Gambarnya seperti ini. Pada kotak dialog edit akun, untuk tab detail, pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol use currency. Sebagai contoh, ganti currency menjadi USD, adalah gambarnya seperti ini. Berikutnya, akan tampil kotak dialog ABSS primer untuk konfirmasi bahwa akan dibuat akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik button OK jika setuju, dan jika tidak, klik tombol cancel. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, pada kolom currency exchange akun akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya tampil nomor akun 10112 kas USD exchange. Gambarnya seperti ini. Berikutnya klik tombol OK. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada akun list. Gambarnya seperti ini. Kemudian sesuai tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Contoh pada akun 10112 kas USD exchange, ubah tipe akun order asset menjadi bank. Dengan cara klik tanda panah pada akun cash USD exchange, kemudian pada tab profil, bagian kolom akun tipe ubah menjadi bank. Lalu klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Lakukan hal yang sama dengan akun lainnya. Kemudian linked akun. Pembuatan linked akun. Langkah-langkah membuat linked akun IDR. Pertama, buka dari menu list, pilih currency. Lalu pilih baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, ubah link akun pada tab receivable akun. Gambarnya seperti ini. Lalu ubah link akun pada tab payable akun. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, linked akun pada mata uang USD. Langkah-langkah membuat linked akun USD yaitu: pertama, buka dari menu list, pilih currency. Lalu, pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, ubah link akun pada tab receivable akun. Gambarnya seperti ini. Kemudian, lakukan perubahan data. Setelah selesai, klik OK. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela Febrianti Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan data pajak pada ABSS Premier versi 20. Kode pajak yang digunakan oleh PT Komputer Jaya adalah PPN. Di sini sudah terdapat data pajak yang akan digunakan. Pertama adalah tax code, karena yang digunakan adalah PPN, diisi dengan PPN, kemudian description atau keterangannya diisi dengan pajak pertambahan nilai, kemudian rate-nya itu 10%. Langkah-langkah yang digunakan untuk pembuatan kode pajak adalah: pertama, pada menu bar dipilih menu list, kemudian pilih text code. Klik, kemudian akan tampil jendela
text code list seperti ini, pilih baris pajak VAT, double klik atau klik tombol edit. Kemudian akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Seperti ini. Setampil text code information tersebut bisa diisi dengan kode pajak yang akan digunakan oleh perusahaan. Seperti rincian di awal, text code-nya itu PPN, kemudian description-nya diisi dengan pajak pertambahan nilai singkatannya, kemudian text type-nya tetap value added tax atau VAT. Rate-nya 10%. Untuk link account for tax collected-nya diisi dengan akun tax VAT collected. Kemudian link account for tax paid-nya diisi dengan akun VAT paid. Setelah diisi semuanya, klik OK. Setelah dilakukan pemungutan data pajak, hal yang dilakukan selanjutnya adalah pencatatan data jobs. Data jobs sendiri diartikan ABS sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, perusahaan dapat melihat, menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Di sini ada daftar jobs yang perlu dibuat. Job number-nya adalah P dengan nama produk, kemudian J dengan nama jasa. Langkah-langkah untuk membuat daftar jobs, yang pertama adalah pilih menulis, kemudian pilih jobs. Setelah diklik akan tampil kontak dialog jobs list seperti ini. Kemudian setelah tampil, klik tombol new. Akan tampil detail job seperti ini. Di sini bisa diisi sesuai dengan daftar jobs yang diinginkan. Kemudian setelah diisi semuanya, klik tombol OK. Akan tampil seperti ini. Lakukan pada daftar jobs selanjutnya. Setelah itu ada data kategori. IBSS menyiapkan atau menyediakan suatu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi, cabang atau per kategori. Kategori yang dimaksudkan di sini nantinya dapat melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan neraca, kemudian laporan buku bersih per kategori. Selain itu, kategori juga bisa diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost center. Sini sudah terdapat kategori daftar kategori. Kategoris ID-nya L dengan O, L dengan nama lokal, kemudian O dengan nama overseas. Langkah-langkah untuk membuat data kategori, yang pertama adalah pilih menulis, kemudian bisa dipilih menu kategoris, seperti yang digambar. Setelah diklik akan tampil kotak dialog kategoris list, seperti ini, kemudian sama seperti sebelumnya, klik tombol new, lalu akan muncul tampil edit kategori seperti ini. Kemudian tinggal tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan atau yang digunakan oleh perusahaan. Setelah itu, klik tombol OK. Lakukan hal yang sama pada kategori selanjutnya. Akan tampilan akhirnya akan seperti ini. Setelah pembuatan kategori, hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembuatan price level. Di sini terdapat price ID-nya A dan B. A dengan nama IDR, kemudian B dengan nama USD. Hal yang pertama yang dilakukan untuk pembuatan price level adalah pilih menulis, kemudian pilih custom list, kemudian setelah itu pilih price level. Klik, kemudian akan tampil tab price level seperti ini, kemudian isikan datanya sesuai yang diinginkan atau yang digunakan oleh perusahaan. Setelah diisi, kemudian bisa klik tombol OK. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah setup master data perusahaan. Master data yang pertama kali dibuat adalah pembuatan data pelanggan atau customer. Sini sudah terdapat beberapa rincian customer atau data pelanggan. PT Indomakmur, card ID-nya C001 dengan menggunakan currency rupiah, kemudian PT Karisma dengan card
card ID KC002 menggunakan currency US dollar, kemudian PT Smart dengan card ID C003 menggunakan currency rupiah. Card type-nya untuk semua customer adalah customer karena di sini kita membuat data pelanggan. Berikut langkah-langkah untuk membuat data pelanggan. Pertama adalah pada Command Center, pilih menu Card File. Kemudian pilih Card List. Pilih menu ini, klik. Lalu akan tampil card list seperti ini. Setelah tampil seperti ini, klik tab Customer untuk pembuatan data pelanggan. Kemudian setelah itu klik tombol New. Pilih menu ini untuk pembuatan data pelanggan baru. Setelah itu akan tampil dialog card file seperti ini. Di sini ada menu card type, name, card ID, destination, location, address, city, state, country, inactive card, currency, dan sebagainya. Card type diisi dengan tipe customer atau tipe cardnya. Kemudian destination-nya pilih company. Untuk name ketikkan nama customer atau pemasok atau karyawan. Kemudian card ID-nya ketikkan nomor ID customer. Untuk currency-nya diisi dengan mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Untuk PT Induk Makmur di sini menggunakan currency rupiah atau IDR. Location-nya diisi dengan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Kemudian ada inactive card. Inactive card digunakan jika kartu pelanggan sudah tidak aktif. Bisa di checklist. Jika aktif, tidak usah di checklist. Setelah itu, setelah mengisi profile customer, isi selling details. Di sini yang harus diisi adalah item price level-nya, item price level. Di sini IDR, kemudian tax code-nya PPN. Lalu kemudian freight tax code-nya itu non-taxable. Nah, lakukan hal yang sama pada customer lainnya. Akan tampil seperti ini jika sudah di-record semuanya. Setelah itu klik close. Setelah pembuatan data pelanggan, kemudian pembuatan data pemasok. Di sini ada beberapa rincian data pemasok, yaitu PT Mekar Nusa dengan card ID S001, currency-nya menggunakan US dollar. PT Indah Maju dengan card ID S002 menggunakan currency IDR atau rupiah. Kemudian PT Cahyani dengan card ID S003 menggunakan currency IDR atau rupiah. Card type-nya supplier. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah pada Command Center, pilih menu Card File, kemudian pilih menu Card List. Pilih menu ini, klik, sama seperti sebelumnya. Kemudian pilih tab Supplier untuk menginput data pemasok. Kemudian pilih tombolnya, klik, lalu akan muncul kotak dialog card file seperti ini, seperti data pelanggan sebelumnya. Card type pilih dengan type supplier, pilih destination, pilih company, kemudian seterusnya sama seperti menginput data pelanggan. Setelah itu, jika pada data pelanggan pilih tab selling details, pada data pemasok klik tab buying details. Isi dengan text code-nya PPN, kemudian freight text code-nya di sini ada NT non-taxable. Lakukan hal yang sama pada supplier lainnya, supplier yang akan dimasukkan. Berikut hasil tampilan data supplier yang telah di-input semuanya pada software ABS Premiere. Jika sudah semuanya, klik close. Klik menu close. Setelah data pemasok, data pelanggan, kemudian pembuatan data karyawan. Sini sudah ada beberapa rincian data karyawan yang bekerja pada PT Komputer Jaya. Ada name-nya karyawannya Ardi dengan ID E001, currency-nya dia rupiah. Kemudian Cahaya
card ID-nya SE002, currency-nya IDR. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Sama seperti sebelumnya, klik saja. Kemudian akan muncul tab employee atau tab karyawan, pekerja, kemudian bisa klik ke menu untuk pemasukan data yang baru. Sama seperti data pemasok data pelanggan, akan muncul dialog card file seperti ini. Untuk tab profile, isi sesuai dengan rincian sebelumnya. Last name-nya Ardi, card ID-nya E001, location-nya Jalan Kembang nomor 2, kemudian seat kotanya apa, kemudian destination-nya adalah individual karena di sini adalah menginput karyawan secara individual. Lakukan hal yang sama pada karyawan yang lainnya, data karyawan yang lainnya. Kemudian ini adalah ada tampilan data karyawan yang sudah diinput pada software ABS Premiere. Setelah itu klik close. Setup saldo awal akun Trial Balance PT Komputer Jaya Januari 2020. Sini ada nomor akun, debit, dan kredit. Nama-nama akunnya ada cash, bank, trade debtors, kas IDR, petty cash, bank BCA, perlengkapan, persediaan elektronik, kendaraan, akumulasi, trade kreditor, modal pemilik, laba ditahan. Pembuatan neraca saldo. Pada menu bar, kita pilih setup, kemudian klik balance, dan klik account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premiere F20 dengan klik kalkulator no. Setelah itu akan ada kotak dialog confirm exchange akun opening balance, kemudian klik OK, dan ini tampilan akhir accounting balance-nya. Membuat saldo awal piutang. Data saldo piutang merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di account opening balance, sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo piutang di account opening balance. Di sini ada data saldo piutang pada PT Komputer Jaya. Yang pertama ada PT Indo Makmur dengan nomor INV01 tanggal 30 Desember 2019 dengan opening balance 5 juta, jobnya P, kategorinya L. Yang kedua ada PT Karisma dengan nomor INV02 tanggal 28 Desember 2019 dengan opening balance $200, jobnya P, kategorinya O. Yang ketiga ada PT Smart dengan nomor INV03 tanggal 30 Desember 2019 dan opening balance 3 juta, jobnya J, kategorinya L. Pembuatan data pelanggan. Langkah-langkahnya, pertama pilih menu setup, kemudian klik balance, kemudian klik customer balance. Setelah itu pilih jenis mata uang dan pilih customer yang ingin dibuat saldo piutangnya, kemudian add cell. Setelah itu isi data saldo piutang. Untuk mengisi saldo piutang hingga tampilan pesan seperti ini, kemudian klik OK. Dan ini hasil data customer balance dengan mata uang IDR dan mata uang USD. Membuat saldo awal hutang. Data saldo awal hutang merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di account opening balance sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan saldo hutang di account opening balance. Dan ini ada data saldo hutang pada PT Komputer Jaya. Yang pertama ada PT Makanusa dengan nomor INC01 tanggal 29 Desember 2019 dengan opening balance $80 dengan job J, kategorinya O. Yang kedua ada PT Indamaju dengan nomor INC02 tanggal 28 bulan Desember 2019
opening balance 10 juta, jobnya P, kategorinya L. Yang ketiga ada PT Cahyani dengan nomor INC 03 tanggal 30 Desember 2019 dengan opening balance 8 juta, jobnya P, kategorinya O. Ini cara pembuatan data pemasok. Pertama, pilih menu setup, kemudian balance, dan klik supplier balance. Setelah itu pilih mata uang, pilih supplier yang ingin dibuat saldo hutangnya, kemudian add purchase. Kemudian isi data saldo hutang. Setelah mengisi saldo hutang hingga ada tampilan pesan ini, klik OK. Dan ini hasil data supplier dengan mata uang IDR dan mata uang USD. Pencatatan persediaan barang. Data persediaan barang merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di account opening balance. Oleh karena itu, total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di account opening balance. Dan ini ada data persediaan barang di PT Komputer Jaya. Ada Lenovo, Acer, keyboard, dan mouse. Pembuatan data barang. Cara menginput persediaannya, pilih modul inventory, kemudian klik item list. Setelah itu muncul seperti ini, dan klik new. Setelah itu isi data tab profile, tab viewing details, dan tab selling detail. Dan hasil akhirnya data persediaan barangnya seperti ini. Inventory opening balance. Data opening balance saldo persediaan 1 Januari 2020. Yang pertama adalah Lenovo AX EM43 dengan QTY2. Unit cost-nya ada 1.500.000. Yang kedua ada Acer 210 QTY-nya 3. Unit cost-nya 2.500.000. Yang ketiga ada keyboard Z99 QTY-nya 4, unit cost-nya 300. Dan ada mouse JP211 QTY-nya 2, unit cost-nya Rp150.000. Pembuatan opening balance. Yang pertama di account opening pada command center, pilih inventory. Kemudian pilih count inventory. Setelah itu ada tampilan kotak dialog count inventory, kemudian isi jumlah setiap barang pada kolom counted, kemudian klik adjust inventory. Setelah itu ada tampilan dialog default expand account, dan pilihannya dikosongkan, kemudian klik continue. Setelah muncul seperti ini, klik opening balance. Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Setelah itu tekan CTRL-R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput. Kemudian klik OK. Setelah itu klik muncul seperti ini, klik record. Ubah kolom deposit to account bank BCA US dollar, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu $264. Klik kolom amount receipt, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, transaction journal, pilih tab receipt, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to. Transaksi pembayaran gaji karyawan tanggal 27 Januari 2020, perusahaan harus membayarkan gaji karyawan ADI sebesar Rp1.500.000. Bukti memorial nomor BM 001 tanggal 27 Januari 2020 dari pemilik. Untuk bagian administrasi, keterangan biaya yang harus dibayarkan untuk gaji karyawan ARDI Rp1.500.000. Penyelesaiannya, pilih modul account record
journal entry, isikan data transaksi pembayaran, tekan Ctrl R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut, klik tombol record. Transaksi penyusutan aktiva tetap. Tanggal 30 Januari 2020, perusahaan menyusutkan aktiva tetap sebesar Rp1.500.000. Bukti memorial nomor BM002 tanggal 30 Januari 2020 dari pemilik untuk bagian administrasi. Keterangan data penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2020 Rp1.500.000. Penyelesaiannya, pilih modul account record journal entry, isikan transaksi sesuai dengan dokumen transaksi, tekan Ctrl L untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut, klik tombol OK. Analisa laporan keuangan multi-currency. Berikut pencetakan laporan keuangan atas transaksi yang terjadi pada PT Komputer Jaya selama bulan Januari. Profit dan loss. Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih. Langkah-langkah membuka laporan laba rugi sebagai berikut. Pertama, pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Report, klik Account, pilih Income Statement, Accrual, pilih dan klik Customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2020, klik Display. Account Transaction menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record journal entry dengan periode tanggal yang terpilih. Laporan ini nantinya dapat dikirim ke program lain, misal ke PDF. Ikuti langkah berikutnya. Pertama, pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, lalu Report, lalu klik Account. Kedua, pilih Account Transaction Accrual, kemudian klik tombol Customize. Pada kotak dialog Report Customization General Journal, tentukan periode tanggal pada transaction date from, ketik 01/01/20 dan to 31/01/20, kemudian klik tombol Display. Report yang keempat, report display ditampilkan. Dapat langsung mencetak laporan ini dengan mengklik tombol print, atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol send to, pilih jenis dokumen laporan yang diinginkan, contoh PDF. Yang kelima, simpan file laporan pada direktori yang diinginkan, contoh buat folder report pada folder PT Komputer Jaya, kemudian simpan file laporan tersebut. Standard balance sheet. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. 1. Pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Report. 2. Klik Account. 3. Standard balance sheet. 4. Klik Customize, pilih periode laporan Januari 2020. 5. Klik Display. Sales. Pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, Analysis, pilih Sales. Klik tombol Filters, pilih option This year actuals only, pilih option All item, pilih Selector period Januari, klik OK, kemudian tampil jendela analisis sales. Pilih tab Sales untuk melihat diagram penjualan. Dalam analisa diagram penjualan pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar pada persediaan barang terdapat pada item ASER 210 dengan persentage 60,49%, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat permintaan akan item ASER 210 cenderung lebih banyak dibandingkan dengan item yang lainnya. Pilih tab Margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan. Setelah melihat analisa margin pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa margin terbesar yang didapat PT Komputer Jaya terdapat pada item keyboard Z99 dengan persentage 33,3%. Dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan keyboard Z99 cenderung lebih besar dibandingkan dengan item lainnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.